Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Alat Industri Kimia, Program Studi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai industri semen Portland Pozolan. Sebelum memasuki presentasi, saya akan membagi sesi presentasi kali ini menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi perkenalan anggota kelompok, kemudian yang kedua ada sesi materi. Akan memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi perkenalan. Jadi pada kelompok 2 ini ada yang pertama Putri Nur Hafiza dengan NPM 174, Fajar Heridwan Limbong dengan NPM 176, M. Watsik Ibadur Rahman dengan NPM 187, Tasya Fira Putri Aryani dengan NPM 192, M. Asfia dengan NPM 198, M. Bagas Iqbal dengan NPM 205, Delvi Justisia Ayu Praja dengan NPM 200. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan semen Portland Pozolan, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama adalah proses penyiapan bahan baku, yang kedua proses penggilingan awal, yang ketiga adalah proses pembakaran, dan yang terakhir adalah proses penggilingan akhir. Untuk proses yang pertama yaitu proses penyiapan bahan baku. Yang pertama adalah untuk bahan baku batu kapur. Jadi batu kapur yang berukuran kurang lebih 100 cm diumpankan ke dalam gyratory crusher sehingga terjadi size reduction
menjadi kurang lebih 33 cm. Batu kapur berdiameter 33 cm tersebut diumpankan ke dalam secondary crusher, yaitu hammer mill menjadi ukuran kurang lebih 10 cm. Dari crusher diangkut oleh belt conveyor menuju limestone clay mix. Yang kedua adalah untuk bahan baku tanah liat. Tanah liat yang sudah ditambang diumpankan menuju clay cutter. Tanah liat yang berbentuk bongkahan melewati roll pada clay cutter sehingga terjadi size reduction menjadi diameter kurang lebih 9 cm. Untuk proses yang kedua yaitu proses penggilingan awal. Untuk proses pengolahan bahan di roller mill, material yang berupa pasir silika, pasir besi, dan limestone clay mix keluar dari binnya, kemudian ditimbang oleh wag feeder dan diangkut oleh belt conveyor menuju bucket elevator untuk diumpankan pada roller mill. Produk dari roller mill masuk ke dalam blending silo yang kemudian diteruskan untuk proses pembakaran di preheater. Yang kedua adalah proses pemisahan. Produk dari roller mill dibawa aliran udara fan masuk ke dalam cyclone. Debu batu kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi, dan gas melewati elektrostatik precipitator. Material dari cyclone dan elektrostatik precipitator dikirim dengan bucket elevator ke blending silo sebagai umpan clean. Yang ketiga adalah proses homogenasi. Proses homogenisasi bertujuan untuk memaksimalkan percampuran dari raw mill dengan menggunakan teknik fluidisasi. Pada teknik fluidisasi, angin dihembuskan melalui raw mill yang berada di dalam silo. Raw mill yang sudah terfluidasi berperilaku seperti liquid, sehingga raw mill dapat bercampur. Proses yang ketiga yaitu proses pembakaran. Ada di preheater. Preheater ini berfungsi untuk memanaskan material. Raw mill masuk ke preheater pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Lalu raw mill masuk ke dalam kiln pada suhu 800 sampai 850 derajat Celcius. Yang kedua adalah kiln. Material yang keluar diumpankan ke dalam kiln dengan suhu masuk 800 derajat Celcius dan keluar pada suhu sekitar 1350 derajat Celcius lalu masuk ke dalam cooler. Yang C yaitu cooler. Clinker panas yang keluar dari kiln dengan suhu sekitar 1350 derajat Celcius turun ke clinker cooler untuk pendinginan sampai suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir adalah proses penggilingan akhir. Yang pertama adalah proses penggilingan clinker. Clinker yang disimpan dalam clinker dome ditransportasikan menuju roller press untuk digiling. Clinker yang telah digiling disimpan dalam bin sebelum digiling di ball mill. Yang kedua adalah proses penyiapan bahan aditif. Bahan aditif berupa gypsum dan fly ash disimpan dalam bin. Lalu gypsum dan fly ash di dalam bin diumpankan ke dalam ball mill untuk digiling bersama-sama dengan clinker sehingga membentuk semen kasar. Yang ketiga adalah proses penggilingan akhir di ball mill. Di dalam ball mill, semen kasar digiling kembali menjadi semen berukuran kurang lebih 0,55 mm dan masuk ke dalam vibrating screen hingga ukurannya menjadi 325 mesh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses flow diagram. Jadi untuk bahan mentah pembuatan semen Portland Pozzolan ini, yang utamanya ada tanah liat, kemudian batu kapur, pasir silika, dan pasir besi. Pada tahap awal, tanah liat ini akan dikecilkan ukurannya menjadi lebih kecil lagi dengan menggunakan clay cutter. Kemudian setelah dikecilkan dengan menggunakan clay cutter, akan diproses dengan menggunakan clay mix. Setelah itu untuk bahan yang kedua ada batu kapur. Batu kapur ini
dikecilkan terlebih dahulu menggunakan gyratory crusher, di mana gyratory crusher ini merupakan salah satu jenis mesin penghancur utama yang umumnya digunakan dalam mereduksi material yang berukuran besar. Gyratory crusher ini digunakan untuk mereduksi ukuran batu kapur menjadi kurang lebih sekitar 33 cm. Setelah dikecilkan menggunakan gyratory crusher, akan diproses menggunakan hammer mill, dan pemindahan produk gyratory crusher ini menuju ke hammer mill itu menggunakan belt elevator, tapi sebelumnya kita menggunakan belt conveyor, setelah itu dinaikkan dengan menggunakan bucket elevator, kemudian baru kita proses menggunakan hammer mill. Setelah itu kita proses lagi, setelah dari hammer mill kita proses lagi menggunakan clay mix. Dan di clay mix tadi ada produk dari tanah liat dan batu kapur. Setelah diproses di clay mix, akan kita proses lagi dengan reclaimer. Setelah itu, kita masukkan ke dalam bin. Nah, di dalam bin ini ada 3, dengan bin yang berbeda. Yang pertama ada pasir besi, kemudian pasir silika, dan hasil pencampuran dari tanah liat dan batu kapur tadi. Kemudian selanjutnya kita proses lagi menggunakan roller mill. Nah, setelah dari roller mill, nanti kita proses menggunakan cyclone dan elektrostatik precipitator. Setelah itu, setelah dari cyclone dan elektrostatik precipitator, itu akan kita proses lagi menggunakan blending silo. Kemudian, setelah dari blending silo, akan kita panaskan dengan menggunakan preheater, dan dipindahkan dari blending silo ini dipindahkan ke preheater dengan menggunakan bucket elevator. Kemudian setelah diproses dengan preheater, akan kita proses lagi dengan menggunakan rotary kiln. Setelah itu, setelah dari rotary kiln akan kita proses lagi dengan menggunakan clay cutter. Dan produk dari clay cutter ini akan kita proses lagi dengan fan. Setelah dari fan, selanjutnya kita masukkan ke dalam bin. Dan di sini ada 3 bin. Yang pertama produk dari fan tadi, kemudian kita tambahkan fly ash dan gypsum sebagai bahan tambahan pembuatan semen. Setelah itu, ketiganya itu akan kita proses dengan menggunakan ball mill. Dan produk dari ball mill ini akan kita proses lagi menggunakan vibrating screen. Kemudian akan terbentuknya semen. Kemudian kita akan memasuki ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pengemasan. Alat pertama yang digunakan adalah gyratory crusher. Jadi gyratory crusher ini adalah salah satu jenis mesin penghancur utama yang umumnya digunakan dalam mereduksi material yang berukuran besar. Gyratory crusher ini bekerja berdasarkan penekanan dan pemecahan. Gyratory crusher terdiri dari penumbuk berbentuk kerucut yang bergetar di dalam mangkuk berbentuk kerucut yang lebih besar. Di samping gerakan berputar dari rahang bagian bawah, kerucut di dalam juga bergerak dengan cara mengayun-ayun. Sehingga dengan adanya kedua gerakan tersebut, maka feed yang masuk akan terpecah sampai akhirnya keluar ke bawah sebagai produk. Faktor yang mempengaruhi kinerja dari gyratory crusher ini, daya yang dibutuhkan oleh gyratory crusher dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ukuran umpan, kekerasan biji, jumlah material. Dan alasan pemilihan alat ini dipilih karena material primer, yaitu batu kapur dalam pembuatan semen, memiliki ukuran 100 x 100 cm, sehingga dalam proses reduksi ukuran memerlukan
Primary crusher yaitu gyratory crusher yang dapat beroperasi secara kontinu dan berkapasitas besar sehingga lebih efisien. Alat yang selanjutnya adalah belt conveyor. Belt conveyor ini merupakan suatu bentuk alat sederhana dalam industri untuk pengangkutan material-material padat. Ketika suatu feed atau umpan berupa material dimasukkan dalam sebuah corong tuang yang digunakan senantiasa memiliki kemiringan atau keserongan sudut tertentu agar material yang terjatuh tidak berantakan. Melalui corong tuang material dijatuhkan pada belt secara langsung, dapat pula dengan penggabungan alat. Belt conveyor yang menerima material akan bergerak maju sesuai dengan arah motor yang bergerak, dan dengan bantuan idler dalam menentukan sudut kemiringan dan belokan pada belt conveyor bekerja secara kontinu. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi kinerja dari belt conveyor, yang pertama itu ada lebar belt, kemudian panjang belt, ukuran material, kapasitas belt, dan kecepatan motor belt. Dan alasan pemilihan belt conveyor ini dapat dioperasikan pada jarak antar material yang cukup jauh. Selain itu, belt conveyor juga memiliki kapasitas angkut yang cukup tinggi, yaitu sekitar 5.000 ton per jam. Ini adalah suatu alat transportasi material yang digunakan jadi prinsipnya sendiri yaitu ini filmnya diletakkan pada corong film yang bekerja akan berlangsung dan belakangnya yang digerakkan oleh Dori akan naik hingga mencapai Dori. Kemudian akan discharge ke discharge itu bisa dimana kemudian bahkan akan berjalan untuk faktor yang mempengaruhi faktor ini adalah ukuran dari material yang akan diangkut dan tingkat kelembaban yang dimiliki oleh material. Untuk hasil pemilihan alat ini dalam menggunakan material dengan kapasitas pemindahan dan kecepatan yang cukup besar sehingga proses produksi jadi lebih efisien. Selanjutnya ada roller mill. Roller mill berfungsi untuk menggiling dan mengeringkan bahan campuran material. Prinsip kerja dari roller mill adalah dengan memecah bahan dengan menjepitnya di antara satu roll, dua roll, atau lebih, di mana roll-roll akan berputar berlawanan dengan adanya berat tersendiri dan gusuran dari bahan, maka bahan akan terpecah. Kapasitas dari alat ini sekitar 313,96 ton per jam dengan feed sebesar kurang lebih 100 mm dan produk kurang lebih 10 mm. Untuk faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu ada jarak antar roll, perbedaan kecepatan antar roll, dan laju alir umpan. Dan alasan pemilihan roller mill ini adalah karena material yang akan direduksi ukurannya memiliki ukuran kurang lebih 10 mm, dan karena produk yang dihasilkan memiliki ukuran yang lebih halus dan seragam jika dibandingkan dengan grinder lain. Selanjutnya ada clinker storage yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tarak hasil dari clinker cooler. Prinsip kerjanya, clinker setelah pendinginan di pendingin clinker diangkut dengan konveyor logam dan disimpan baik di area terbuka atau tertutup untuk penuaan yang meningkatkan efisiensi penggilingan dalam operasi selanjutnya di pabrik semen dan meningkatkan tingkat output pabrik. Penuaan clinker ini biasanya dilakukan untuk jangka waktu tidak kurang dari 20 hari. Untuk faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu ada karakteristik atau sifat bahan, yaitu apabila bahan bersifat korosif maka dapat merusak konstruksi alat. Dan yang kedua adalah kapasitasnya yang terbatas. Alasan pemilihan dari clinker storage bentuk silinder dengan tutup kerucut ini adalah karena fabrikasinya mudah dan tidak membutuhkan lahan yang luas.
Baik, selanjutnya adalah ada hammer mill. Hammer mill adalah sebuah alat penggiling material yang mempunyai rotor yang dapat berputar dan mempunyai alat pemecah berbentuk palu, di mana palu-palu tersebut digantung pada suatu piringan atau silinder yang dapat berputar dengan cepat. Untuk prinsip kerja dari hammer mill itu, fluid masuk melalui atas, maka material tersebut akan dipecah oleh palu-palu yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian ditekan terhadap plat pemecah. Kemudian palu-palu pemukul akan memukul material berkali-kali yang ditahan terhadap plat pemecah, sehingga bahan tersebut hancur menjadi kecil-kecil, sedangkan bagian bawah yang sudah disediakan ayakan itu untuk menyaring produk yang sudah hancur. Next. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses di hammer mill. Yang pertama adalah sifat dari material seperti ketahanan batuan. Yang kedua, ukuran material umpan. Apabila ukuran bit terlalu besar, maka material akan sulit dipecahkan oleh palu. Yang ketiga, material yang lembab akan menyebabkan penumpukan material pada celah-celah. Untuk alasan pemilihan kita menggunakan hammer mill itu, hammer mill dibutuhkan sebagai secondary crusher di mana material yang sebelumnya telah direduksi ukurannya menjadi kurang lebih 33 cm. Material tersebut perlu diproduksi kembali menjadi berukuran kurang lebih 10 cm. Selanjutnya cyclone. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja cyclone. Pertama, efisiensi dan kebiasaan partikel pada cyclone sekarang. Ini lalu densitas partikel juga berbeda Selanjutnya yaitu ball mill. Ball mill merupakan salah satu jenis mesin penggiling berbentuk silinder yang berfungsi untuk menggiling material keras menjadi material yang sangat halus. Secara umum, prinsip kerjanya adalah mengurangi ukuran material dengan memanfaatkan gerakan bola yang jatuh ke bawah pada saat bola terangkat ketika silinder berputar. Material bahan baku dapat hancur dan menjadi ukuran yang lebih kecil karena terjadinya tumpukan dan gesekan antara bola-bola baja dan material. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ball mill ini sendiri, antara lain ada suhu,
sifat fisika dari bola pejal penghancur, ukuran bola pejal penghancur, dan juga kecepatan rotasi alat. Untuk alasan pemilihan balmil ini sendiri, karena balmil dipilih dalam industri semen, karena memiliki rasio penghancur yang besar. Selain itu, balmil memiliki ukuran output produk yang diinginkan, yaitu hingga 0,5 mm. Selanjutnya, ada hex speed vibrating screen. Pada proses pembuatan semen Portland pozzolan, jenis screener yang dipakai adalah hex speed vibrating screen. Hex speed vibrating screen adalah salah satu jenis dari vibrating screen. Getaran yang dihasilkan alat ini berkisar antara 3.600 hingga 5.000 rpm. Prinsip kerja dari alat ini hampir sama dengan vibrating screen pada umumnya, yaitu permukaan saringan dibuat bergetar dengan amplitudo kecil dan frekuensi yang tinggi, sehingga akan memisahkan material bahan padat yang dimasukkan. Untuk faktor yang mempengaruhi alat ini yaitu lamanya waktu pengayakan, kemiringan pengayakan, dan frekuensi getaran pada ayakan. Untuk alasan pemilihan hex speed vibrating screen ini sendiri yaitu menurut Perry pada tabel 19.5, pemisahan materi halus dengan ukuran lebih besar dari 48 mesh, maka alat yang digunakan yaitu tipe screener tipe hex speed vibrating screen ini. Oke, kemudian alat selanjutnya yaitu clinker cooler, di mana mesin pendingin terak atau clinker cooler ini berfungsi sebagai pendingin terak atau clinker yang keluar dari mesin pemanas atau kiln. Prinsip kerjanya sendiri yaitu bahan mentah yang telah digiring di raw mill selanjutnya dimasukkan ke rotary kiln yang bersuhu sekitar 1400 derajat Celcius yang kemudian masuk ke unit cooler untuk pendinginan sehingga suhu clinker menjadi sekitar 100 derajat Celcius. Clinker atau terak dengan suhu tinggi akan jatuh pada cooler dan didistribusikan secara seragam ke arah kompartemen sesuai dengan lebar grade-nya. Dikarenakan suhu material akan berubah menurut jaraknya, maka clinker cooler dibagi menjadi beberapa kompartemen, di mana semakin dekat dengan kiln, maka semakin panjang kompartemennya akan semakin panjang. Udara yang telah melewati material bersuhu sekitar 200 derajat Celcius akan dihisap untuk kemudian digunakan sebagai sumber panas di preheater dan kiln yang bertujuan untuk meminimalkan energi yang hilang ke lingkungan sekitar serta menghemat biaya. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu false air atau udara pendingin yang tidak terdistribusi secara sempurna. False air ini diakibatkan dari tidak terkontrolnya flow udara yang melewati clinker. Alasan pemilihannya sendiri itu karena dapat meningkatkan suhu clinker yang keluar dari rotary kiln secara merata dan efisiensinya lebih tinggi daripada jenis cooler lainnya. Temperatur dari output produk dapat mencapai kurang dari 100 derajat Celcius. Alat selanjutnya yaitu rotary kiln, di mana unit pembakaran utama dalam industri semen adalah rotary kiln. Rotary kiln digunakan untuk mengeringkan dan menyiapkan butiran produk dengan kisaran ukuran yang diinginkan. Prinsip kerjanya sendiri yakni umpan kiln dari preheater akan dimasukkan melalui inlet chamber. Tenaga gerak dari motor dan main gear menyebabkan kiln berputar dari arah yang berlawanan. Gas hasil pembakaran batu bara dihembuskan oleh burner, sehingga terjadi kontak panas dan perpindahan panas antara umpan kiln dengan gas panas. Kontak panas tersebut akan mengakibatkan terjadinya reaksi kimia untuk membentuk komponen semen. Pembakaran akan terus berlangsung sampai terbentuk clinker dan akan keluar menuju clinker cooler. Selama proses pembakaran, material akan melewati 4 zona dengan kiln dengan range suhu yang berbeda-beda, sehingga dalam kiln akan terjadi reaksi kimia pembentukan senyawa penyusun semen. Faktor yang mempengaruhi kinerjanya sendiri ada yakni besarnya laju alir umpan, di mana semakin besar laju alir umpan, maka akan semakin besar efisiensi rotary kiln. Selain laju alir umpan, efisiensi juga dipengaruhi oleh kondisi operasi rotary kiln, derajat kalsinasi, dust loss, dan suhu operasi. Alasan pemilihan rotary kiln ini adalah rotary kiln dapat memproses material dengan berbagai ukuran dan bentuk, serta proses dapat berlangsung secara
batch maupun continue. Selain itu, temperatur kerja yang diperlukan lebih rendah dari jenis alat pembakaran lainnya. Untuk analisis dari batu kapur untuk di belt conveyor ini, jadi densitas dari batu kapur yang akan ditransport yaitu 85 sampai 90 dan sudut kemiringan maksimumnya sekitar 18. Untuk kemiringannya, jadi tadi kan kemiringan maksimumnya 18, jadi kita bulatkan menjadi 20 derajat. Untuk kecepatannya yaitu 550 feet per minute untuk maksimumnya, dan lebar dari belt conveyor untuk transport limestone ini 18 inci. Untuk panjang belt conveyor yang dibutuhkan, rumusnya itu jarak per cos theta 9700 per cos 10 per cos 18 derajat diperoleh 736,023 feet. Untuk ketinggian yang dibutuhkan yaitu jarak per tangan theta 9700 per tangan 18 derajat diperoleh untuk ketinggiannya yaitu 2154,37 feet. Untuk daya horizontal yang diperlukan yaitu sekitar 9,986 horsepower. Lalu untuk daya sudut vertikalnya 754,02 horsepower. Daya ketika belt conveyor kosong itu 10,144 horsepower. Dan daya total yang dibutuhkan yaitu 774,15 horsepower. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu tanah liat atau clay, di mana tanah liat ini memiliki densitas sebesar 60-75 dengan maksimal kemiringannya itu sekitar 18-20 derajat. Sehingga untuk belt conveyornya sendiri nanti dibulatkan menjadi 20 derajat dengan kecepatannya itu maksimal 450 feet per menit, minimalnya 398,1 feet per menit. Dengan lebar belt conveyornya itu 20 inci, jadi bisa dicari panjangnya itu dengan rumus jarak dibagi cos theta, jaraknya 700 feet dibagi cos 20 derajat, didapatkan hasil 744,924 feet. Lalu untuk mencari ketinggian, digunakan rumus jarak dibagi tan theta, 700 dibagi tan 20 derajat, didapatkan hasil 1923,234 feet. Untuk daya horizontalnya sendiri, didapatkan sebesar 10,09 horsepower, dan daya vertikalnya sendiri didapatkan sebesar 673,13 horsepower. Untuk daya kosongnya sendiri didapatkan sebesar 11,146 horsepower. Sehingga dapat diperoleh daya totalnya yaitu sebesar 694,366 horsepower. Selanjutnya, pasir silika dan pasir besi. Untuk densitasnya sendiri yaitu berkisar antara 90 sampai 110. Dan untuk sudut kemiringannya 16 sampai 18. Untuk sudut kemiringan dari belt conveyor ini kita bulatkan menjadi 20 derajat, dan untuk kecepatannya maksimalnya yaitu 550 feet per menit, dan untuk minimalnya yaitu 507,24 feet per menit. Untuk lebar dari belt conveyor-nya yaitu 18 inch dan panjangnya yaitu 736,023 feet. Untuk ketinggiannya yaitu 2154,37 feet
Dan untuk daya horizontalnya 9,986 horsepower. Dan daya vertikalnya yaitu 754,02 horsepower. Dan untuk daya kosongnya 10,144 horsepower. Dan untuk daya totalnya didapatkan 774,15 horsepower. Selanjutnya ada klinker semen dengan densitasnya yaitu sekitar 75 sampai 95 dan maksimum sudut kemiringannya yaitu 18 sampai 20 derajat. Kemudian untuk kemiringan dari bed conveyor dibulatkan menjadi 20 derajat dengan kecepatannya 550 feet per minute untuk maksimumnya dan untuk minimumnya 507,24 feet per menit. Dengan lebar dari bed conveyor sendiri yaitu 18 inch dan panjangnya dari rumus jarak dibagi dengan cos theta yaitu 700 dibagi cos 20 derajat dapatkan hasil sebesar 744,924 feet dan ketinggiannya yaitu jarak dibagi dengan tan theta yaitu 700 dibagi tan 20 derajat didapatkan hasil 1923,234 feet dengan daya horizontalnya yaitu 10,09 horsepower, daya vertikal 673,13 horsepower, daya kosongnya yaitu 10,144 horsepower dan daya totalnya yaitu 693,364 horsepower. Selanjutnya sendiri Selanjutnya masuk. Saja adalah screener. Produknya adalah 325 mesh. Shift opennya 0,044 mm atau kalau kita rubah ke inci menjadi 0,0017 inci. Dengan wire-nya itu 0,03 mm atau 0,0012 inci. Rumus untuk mencari nilai A itu adalah 0,4 dikali dengan CT atau rate bahan yang masuk dibagi dengan CU atau kapasitas unit dikali FOA atau luas bukaan dikali dengan FS atau luas faktor slot. Untuk CT-nya atau rate bahan yang masuk itu dalam satuan pound per jam itu menjadi 700.000 pound per jam. Kemudian untuk CU atau kapasitas unit itu 3 ton per jam feet kuadrat. Untuk luas bukaan itu dalam 1%, luas faktor slot itu 4 itu diperoleh dari tabel 19.7 itu dari buku Perry edisi ke-7. Untuk FOA-nya itu 100 dikali A per A ditambah D. 100 dikali 0,0017 dibagi 0,0012 ditambah 0,0017. Untuk FOA-nya itu diperoleh 89,47. Sedangkan untuk A itu tadi kan sudah diketahui atau sudah kita hitung tadi di atas dengan rumus 0,4 dikali CT per CU dikali FOA dikali FS diperoleh nilai A sebesar 260,79 feet kuadrat. Terima kasih.
Baik, karena pemaparan materi dari kami sudah selesai, kami cukupkan presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.